Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menghadapi usaha yang sudah terlanjur bangkrut. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Sebelumnya sudah pernah kita bahas tentang bagaimana menghindari kebangkrutan usaha. Untuk menyambung bahasan tersebut, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menghindari kebangkrutan usaha yang sudah terlanjur bangkrut. Yang namanya punya usaha, tentu saja kita tidak pernah berharap usaha kita akan jatuh, maunya berkembang terus dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Tetapi namanya menjalankan usaha, resiko kejatuhan ini tetap ada meskipun kita sudah bersusah payah menghindarinya. Ada saja hal-hal yang tidak terduga, yang tidak terjadi. Terjadinya tidak dapat kita perkirakan, entah itu kondisi bencana alam atau situasi yang krisis. Kebangkrutan memang adalah sebuah keadaan yang sulit, namun bukan berarti kita harus menyerah. Sebab akan tetap ada pembelajaran di balik kegagalan yang terjadi. Jika memang sudah terlanjur jatuh, perlu kita pikirkan sekarang adalah bagaimana cara bangkit kembali. Setidaknya ada 5 langkah yang perlu kita ambil untuk menghadapi kebangkrutan usaha. Langkah yang pertama adalah mencari tahu dulu apa penyebab kebangkrutan ini. Kekurangannya apa yang menjadikan usaha Anda tidak mampu bertahan, dan juga kesamaan seperti apa sekiranya dapat kita perbaiki secara perlahan. Dengan begini, kita punya kesempatan untuk belajar dari pengalaman sebelumnya. Pengalaman ini yang merupakan modal besar bagi kita untuk memulai kembali. Kemudian langkah yang kedua, manfaatkan aset yang masih tersisa, barang-barang maupun alat-alat yang sebelumnya dipakai untuk usaha. Jangan dibiarkan terbengkalai begitu saja, lebih baik dirawat dan diselamatkan. Apabila memungkinkan, sewakanlah pada orang. Intinya upayakan agar sisa aset ini bisa mendatangkan penghasilan, atau setidaknya bisa dipergunakan sebagai tambahan untuk membangun kembali usaha yang pernah gagal. Sebab jika diberikan begitu saja, yang ada barang tersebut malah akan rusak, termasuk misalnya masing-masing dan alat produksi tidak hanya berupa barang. Kontak juga termasuk sebagai aset. Misalnya kontak klien, partner bisnis maupun mitra usaha yang memasok sumber daya. Rawatlah aset ini dengan cara tetap menjalin hubungan komunikasi, hubungan baik dengan mereka. Kemudian langkah yang ketiga, waktunya kita mengelola hutan sebagai tanggungan yang harus diprioritaskan. Bila kondisi sudah terlanjur jatuh, paling tidak kita perlu bersikap terbuka pada pihak-pihak yang bersangkutan. Sampaikan seperti apa kendala Anda saat ini dan jangan malu untuk meminta toleransi. Langkah yang keempat, mari mengatur ulang gaya hidup kita dengan kemampuan ekonomi kita saat ini. Bila tadinya masih sering nongkrong di kafe, pergi ke tempat hiburan malam, atau belanja di mall, mulai sekarang kita hentikan kebiasaan tersebut. Sebab gaya hidup merupakan salah satu jenis kebijaksanaan seseorang. Semakin pintar Anda mengelola gaya hidup, maka semakin besar pula bijak Anda dalam mengatur keuangan. Kemudian langkah yang terakhir, berkonsultasikanlah bila Anda merasa hal-hal tidak dapat diselesaikan oleh diri Anda sendiri. Maka Anda perlu mendatangi seorang konsultan agar bisa mengarahkan Anda serta dapat memberikan solusi. Atasi juga jangan ragu untuk berdiskusi dengan mereka yang telah berhasil melewati situasi Anda ini seperti ini. Harapannya agar kita bisa belajar juga dari pengalaman mereka dan bisa menyiasatinya sedemikian rupa agar bisa bangkit kembali secara bertahap. 5 langkah inilah kurang lebihnya yang dapat kita lakukan untuk menghadapi usaha dari kebangkrutan. Doa saya semoga dilancarkan usaha Anda dan dimudahkan untuk seterusnya. Akhir kata dari saya cukup sekian. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.